Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas official teaser dari film Black Panther Wakanda Forever. Wah, gila banget ya teman-teman. Tadi aku nonton official teasernya, itu sudah goosebump banget ya. Kok sepertinya emosional banget ya guys. Dan memang jelas ya bahwa pemeran Black Panther Chadwick Boseman itu kan sudah wafat ya, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga dia tidak akan kembali memerankan Black Panther di filmnya sequel kedua ini. Sehingga di film ini terlihat memang dia telah wafat ya teman-teman. Jadi ada kayak seperti funeralnya khas Afrika Wakanda gitu. Aduh, pokoknya keren banget ya. Ini beda banget sih feelnya ya daripada nonton trailernya Thor Love and Thunder, trailer dari Doctor Strange. Ini tuh lebih kena aja ke hati ya teman-teman. Ini baru teasernya ding, maaf ya, bukan trailer tapi masih teaser. Oke, jadi karena ini masih teaser sehingga informasinya itu pasti nggak akan sebanyak trailer ya. Jadi kalian mohon maklum ya teman-teman. Dan juga bagi kalian yang sudah terbaca kemarin leak bocoran alur ceritanya, itu mirip banget ya dengan yang ada di teaser ini. Tapi aku kemarin cuma baca sedikit aja satu paragraf terus aku tutup. Karena sekarang harus hati-hati ya teman-teman. Bocoran plot alur cerita leak itu biasanya betulan terjadi kalau sekarang nih untuk Marvel Studios. Jadi bagi kalian yang nggak mau lagi baca atau kalian ngerasa ini pasti bohongan atau hoax leak ceritanya, jangan ya, itu pasti bisa aja terjadi. Makanya kemarin aku cuma baca sedikit aja terus langsung aku tutup. Oke, kita langsung aja bahas ya scene per scene dari official teaser pertama Black Panther Wakanda Forever. Let's check it out. Oke teman-teman semuanya, scene dibuka finally ya, ada Nakia juga. Aduh, setelah dia ini menghilang ya seperti Lady Sif yang menghilang di Thor dan muncul di Thor Love and Thunder, akhirnya karakter Nakia ini muncul lagi di Black Panther ini setelah dia ini absen di Avengers Infinity War, Avengers Endgame, dan gak tahu juga ya kemana dia ini. Dan tiba-tiba dia muncul lagi. Dia ini karakter favorit aku banget. Terlihat di sini rambutnya agak berbeda ya, lebih panjang dan lebih cantik juga, memakai kostum berwarna hijau, dan dia sedang berdiri menikmati sunset matahari di pinggir pantai. Dan scene-nya ini agak mirip-mirip dengan scene-nya Cersei di Eternals ya. Aku pikir ini tadi Cersei. Kemudian terlihat ya di ujung itu ada sebuah kuil dari bangsa Maya, mirip ya dengan bangsa Maya. Jadi nanti ada hubungannya ya, budaya Maya, dewa-dewi suku Maya, The Ahau, yang kemarin juga kita lihat di Thor Love and Thunder gabung dan bertemu di Council of the Godheads di Omnipotent City dengan origin story dari si Namor itu sebagai Atlantis versi MCU dari suku Maya. Kemudian terlihat di sini ada Gwen Ramonda dan Okoye atau Ayo ya teman-teman. Gwen Ramonda ini merupakan ibu dari T'Challa Black Panther. Dan next scene terlihat ya bahwa yang duduk di singgasana atau tahta dari Black Panther King of Wakanda itu ibunya sendiri, Gwen Ramonda, yang menggantikan T'Challa yang sudah meninggal atau wafat pada saat itu. Katanya sih karena penyakit ya teman-teman. Dan juga untuk respect dan menghormati pemeran sesungguhnya Chadwick Boseman yang sudah wafat juga. Sepanjang narasi ini diisi dengan musik No Woman No Cry dengan vibes dan alunan musik yang sedih gitu ya teman-teman. Pokoknya the best banget sih instrumen untuk teaser ini. Next scene terlihat kerumunan orang-orang atau masyarakat Wakanda yang mengenakan kostum berwarna putih, berikut juga dengan Shuri dengan raut wajahnya yang sedih. Mungkin saja ini merupakan funeral atau pemakamannya dari T'Challa itu sendiri ya teman-teman. Tapi karena ini mungkin budaya mereka, ketika ada yang meninggal itu nggak boleh terlalu sedih ya, jadi harus tetap happy-happy gitu. Mungkin aja ya, karena kan kalau kata T'Challa itu dalam budayanya mati bukanlah akhir dari segalanya. Waktu dia ngomong di Captain America Civil War, bisa juga ini waktu penobatannya Shuri ya jadi next Black Panther, tapi mukanya bukannya happy malah sedih karena teringat dengan kakaknya sendiri. Berikutnya terlihat footage scene dari Wakanda ya teman-teman, dan juga Dora Milaje pemimpinnya yaitu Okoye. Next scene berikutnya terlihat 4 Dora Milaje yang berdiri di 4 lambang di belakangnya. Kalian bisa perhatikan ya, mungkin saja 4 lambang ini melambangkan 4 dewa yang disembah oleh orang-orang Wakanda selain Dewi Black Panther Bas. Bas ini juga muncul ya di Omnipotent City, dan dewa-dewi ini disembah oleh para Wakanda di versi komiknya. Next terlihat lepas pantai ya teman-teman, karena nanti akan berkonflik dengan para Atlantean Namor. Jadinya pantai dan lautan ini akan sering di shot di film Wakanda Forever ini. Terlihat di sini Gwen Ramonda sangat sedih sekali ya mukanya. Berikut juga dengan Shuri
yang sedih juga mukanya. Di sini mereka pakai baju berwarna hitam. Nah, mungkin aja yang baju putih tadi itu pengangkatan Shuri pengganti Black Panther, dan yang pakai hitam ini untuk funeralnya si T'Challa. Next scene terlihat ya origin story dari Namor, kelahirannya. Dan sepertinya kalau kita lihat di scene ini, ibunya dari bangsa manusia ya teman-teman, dan ayahnya dari bangsa Atlantis. Karena di sini bangsa Atlantis itu berwarna biru kulitnya, dan manusia itu berwarna kulit seperti biasa. Dan Namor ini menuruni darah kulit ibunya sendiri, yaitu dari bangsa manusia, namun dia juga bisa memiliki kekuatan bernafas dalam air seperti bangsa Atlantis. Next kita ngelihat scene Namor yang memakai mahkota jubah kerajaannya sebagai pemimpin Atlantis dan King of Atlantis. Di sini mahkotanya itu berbentuk seperti singa ya teman-teman, seperti konsep art ini. Dan juga terlihat dia sedang memandangi seperti bola energi berwarna putih gitu ya teman-teman. Apakah itu vibranium juga ya? Karena rumornya bangsa Atlantis ini juga memiliki vibranium seperti bangsa Wakanda, cuman mereka ini tidak high teknologi atau tidak kaya gitu ya guys. Next terlihat di sini banyak sekali ya bangsa Atlantis yang mengendarai paus biru seperti mengendap-endap gitu ya. Ini kayaknya mereka akan terjadi pertempuran dan perang nih sama orang-orang Wakanda. Next scene terlihat ya di sini ada helikopter dan seperti ada fasilitas teknologi di tengah-tengah lautan dari orang-orang Amerika. Sepertinya ini milik pemerintah nggak sih teman-teman ya? Pasti pemerintah akan involve juga, nambah-nambahin masalah di sini. Terlihat mereka di sini seperti menurunkan ilmuwan mereka ke dalam laut, dan tentunya akan ada yang dicari di sini teman-teman, yaitu yang kata aku tadi, mungkin aja di Atlantis ini ada vibranium juga, dan fasilitas lokal pemerintah itu mau nge-mining atau menambang source atau sumber daya vibranium milik bangsa Atlantis ini yang mereka nggak tahu keberadaannya, karena kan Atlantis ini baru muncul di Wakanda Forever ini, sehingga sudah valid ya. Di samping permasalahan antara Wakanda versus dengan Atlantis, juga ada local government di situ yang juga involved. Next scene terlihat ada pasukan bersenjata lengkap yang datang, sepertinya ini kayak laboratorium high teknologinya Wakanda ya teman-teman. Di sini mereka menodongkan senjata dan pistol kepada para pekerja di sini. Next scene terlihat Shuri yang sedang berada di ruang tahta dari King Wakanda yang sudah terbanjiri oleh banjir bandang ya. Jadi Wakanda ini nanti akan terjadi banjir bandang oleh serangannya Namor, dan terlihat di sini juga ada api guys. Next scene finally akhirnya kelihatan ya guys, Riri Williams as Ironheart yang katanya penerus Iron Man dengan kepintaran dan kejeniusannya. Riri Williams ini kan ilmuwan ya, orang jenius, dan dia terlihat seperti berada di sisinya Wakanda membantu Shuri juga. Dan pastinya Riri Williams ini ada koneksinya dengan local government yang tadi menambang di tengah-tengah lautan laut lepas. Next terlihat di sini Namor kecil yang meratapi rumah dari orang tuanya, mungkin ya yang versi manusia sudah hancur terbakar. Jadi mungkin ibunya itu sudah meninggal ya dalam kebakaran ini, sehingga Namor itu nanti akhirnya akan lebih sering di Atlantis. Kemudian next terlihat Namor yang sudah dewasa memegang tongkat atau spear-nya yang sangat mirip dengan akurat di komik, berada di daratan ya, seperti market atau pasar dari bangsa Atlantis gitu guys. Next scene kita lihat ya mound atau gunung bersaljunya dari suku Jabari yang dipimpin oleh M'Baku. Di sini terlihat ada kapal ya teman-teman, dan juga M'Baku dan suku Jabari ini menyembah Hanuman atau dewa Hanuman yang sepertinya juga ada atau muncul di Omnipotent City. Next kita ngelihat karakter M'Baku ya dengan kostum barunya, dan Dora Milaje serta Ayo yang muncul di The Falcon and the Winter Soldier. Mereka semua kayak ngelihat ke atas dan seperti siap siaga gitu ya, kayak ada yang mau nyerang. Next kita melihat full footage dari Nakia dengan rambut barunya. Next scene terlihat Gwen Ramonda yang datang ke sebuah pertemuan dengan perserikatan bangsa-bangsa di dunia dan negara-negara lainnya. Di sini juga ada narasi dari Gwen Ramonda berteriak ya bahwa dia adalah ratu dari bangsa atau negara paling hebat di dunia ini, tetapi semua keluarganya mati, termasuk suaminya, anaknya T'Challa. Padahal kan dia masih ada Shuri ya teman-teman, tapi aku nggak tahu sih maksudnya entire family is dead itu maksudnya semua keluarganya apa Shuri juga gitu. Next kita melihat poster atau gambarnya T'Challa King Wakanda untuk memperingati hari kematiannya ya. Itu orang-orang yang menabuh drum juga memakai baju putih-putih seperti di awal scene tadi. Dilanjutkan dengan scene Gwen Ramonda yang berteriak, apakah aku tidak memberikan segalanya? Maksudnya segalanya itu membantu orang-orang, membantu negara lain mungkin ya. Jadi di sini screen time dari Gwen Ramonda ini mungkin akan mendominasi juga ya, gimana dia ini sebagai seorang ibu kehilangan dari keluarganya sendiri, anak tertuanya, anak laki-lakinya, dan juga kepedihan serta kesedihan yang ia alami. Next terlihat bangsa Atlantis berkulit biru yang berada di dunia darat. Mereka memakai semacam teknologi gitu ya supaya bisa bernapas di sini, karena cuma Namor yang bisa bernapas di dalam laut dan juga bernapas di daratan. Terlihat di sini ada Namora yang memakai mahkota seperti bulu-bulu itu, dan di sebelahnya ada Atuma yang katanya akan jadi villain atau penjahatnya di Namor. Next kita ngelihat
Agent Ross dari pihak local government. Agent Ross ini akan sangat di welcoming banget ya di Wakanda di Black Panther, karena di Black Panther pertama dia ini ikut mempertahankan Wakanda dari serangan Killmonger. Next terlihat di sini Riri Williams ya teman-teman. Dia ini seperti engineering banget, mirip Tony Stark ya waktu ngebangun armor pertamanya. Di scene ini sepertinya Riri Williams akan ngebangun armor pertamanya juga ya, keren banget. Dan di situ kalau kalian perhatikan di bagian besinya terukir bentuk hati ya teman-teman. Nah inilah nanti akan menginspirasi Riri Williams akhirnya menamai dirinya sebagai Ironheart daripada Iron Man. Next di sini terlihat suku Atlantis diserang oleh Jabari sukunya Mbaku teman-teman ya. Di sini akan terjadi fight yang keren banget pastinya. Next terjadi pertarungan antara orang Wakanda dan Dora Milaje. Di sini mungkin akan ada crash ya antara orang-orang Wakanda itu sendiri. Next terlihat pertarungan antara Wakanda dan juga para Atlantis. Semua suku Wakanda, Dora Milaje itu bergabung untuk berperang. Next scene terlihat Namor yang memandangi sebuah lukisan dari budaya dan sukunya sendiri, yaitu suku Maya, yang jadi origin Namor Atlantis versi suku Maya guys. Lukisan yang dipandang Namor ini mirip dengan lukisan bangsa Maya, yaitu Kukulkan. Jadi kan sempat kemarin aku membahas ya bahwa Namor ini bisa aja relate atau berhubungan dengan dewa-dewi Teteo atau dewa-dewi Ahau, dewa-dewi Aztec atau dewa-dewi Maya. Dewa Aztec Tlaloc muncul di Omnipotent City, dewa Maya Itzamna juga muncul di Omnipotent City. Antara dua ini sih pilihannya. Jadi kemarin ketika Aztec God itu muncul di Omnipotent City, aku pikir ini akan jadi base-nya si origin Namor. Tapi ternyata enggak ya. Dilihat dari trailer ini lebih ke budaya Maya, berarti lebih ke dewa-dewinya The Ahau, yaitu Mayan God Itzamna pastinya. Next scene terlihat Atlantean Namora seperti menyerang atau menusuk suatu energi gitu ya teman-teman di bawah laut. Nggak tahu sih, ini mungkin akan terjadinya ledakan. Next scene terlihat Wakanda yang terkena tsunami dan banjir bandang karena ulahnya si Namor ya teman-teman. Sampai-sampai throne atau singgasana rajanya ini kebanjiran. Padahal kan ini di bagian paling tinggi di Wakanda ya. Berarti itu tsunami atau banjir bandangnya pasti besar sekali ya guys. Next terlihat pertarungan yang badass keren banget dari Okoye melawan beberapa pasukan bersenjata mungkin di sini ya. Dan ada yang mengendari motor itu guys, mungkin aja Shuri atau Riri Williams. Next finally akhirnya kita melihat mukanya Tenoch Huerta yang memerankan karakter Namor versi MCU. Gila keren banget ya guys. Next scene terlihat Shuri yang menangis ya teman-teman. Ini pastinya menangisi kematian T'Challa dan juga kepergian kakak yang sangat dia cintai. Next scene terlihat Dora Milaje yang akhirnya menyerang para pasukan bersenjata yang di awal scene tadi menyerang fasilitas laboratoriumnya Wakanda dan orang-orang Wakanda yang ilmuwan-ilmuwan di dalam lab itu guys. Dan next scene indah banget ya visualnya si Namor ini di dalam lautan, karena memang aku big fans banget untuk film Aquaman Atlantisnya versi DC Comic. Itu keren banget, aku suka ya. Apalagi si Namor ini nanti kita akan ngelihat scene-scene di bawah laut. Aduh aku suka banget guys. Next terlihat kapal yang sangat besar. Ini merupakan kapal dari orang-orang Wakanda yang hendak berperang dengan para Atlantis. Pastinya akan terjadi epic scene banget ya, perperangan dan pertarungan antara dua kerajaan ini, dua raja ini ya guys. Dan di akhir kita ngelihat ada Black Panther. Nah kita nggak tahu siapa yang memakai suit ini. Katanya sih Shuri, karena nggak mungkin sih ya pemeran baru Black Panther. Dia mah mudah aja ya untuk memakai suit atau kostumnya. Orang dia sendiri kok yang ngebuat para kostum Black Panther itu untuk T'Challa dulu. Dan official teaser pun berakhir. Wah keren banget ya teman-teman. Aduh pokoknya ini emosional banget, sedih banget ya kayaknya kehilangan T'Challa ini atau Chadwick Boseman itu sendiri. Pastinya itu akan jadi opening scene yang sangat epic dan bagus banget ditaruh di awal scene. Oke teman-teman semuanya, thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.